Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah menjamak sholat 4 waktu sekaligus di waktu Isya, sholat zuhur, asar, maghrib, Isya, karena kegentingan perang yang dihadapi. Dalam perang itu sholat tetap wajib harus ada yang diistilahkan sebagai sholat khauf, sholat dalam kondisi genting. Cuma dari saking gentingnya sholat khauf pun tidak bisa dilaksanakan pada saat itu. Jadi dalam hal-hal tertentu kita juga dimungkinkan untuk melakukan itu, dan kita qadari sebisa mungkin. Karena saya sudah nyampe di Kelaka tadi malam, cuma mau rencananya mau pengen ke Ampel. Terdengar informasi di Reces sekitar itu macet total. Kebiasaan ada jembatan, hanya balik kanan memilih ke Balung. Alhamdulillah kita bisa isi pada malam ini. Kita sampai pada bab inti kitab Taqribul Usul Ma'rifatillah war Rasul. Sekali lagi saya mensaripatikan dari kitab ini. Istilah saya Panca Hasanah, Nabi teladan Rasulullah SAW. Itu dimulai dari nomor 1, hasanah yang pertama, yaitu husnudzon billah wa ridho bi qada'i, berbaik prasangka kepada Allah dan ridho terhadap ketetapannya, qada'nya. Masyhur hadis qudsi, firman Allah lewat lisan Rasulullah, lafadznya dari Rasulullah SAW, tapi esensinya itu firman Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku terhadap aku. Aku di sini Allah. Wala yadhunnu bi illa khair, maka hendaklah dia tidak menyangka terhadapku kecuali kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan tiba. Di sini ada ayat Quran yang disitir di kitab halaman berikutnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan fadl dari Allah dan rahmatnya, atas hal itu hendaklah kalian orang-orang yang beriman bergembira. Itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Diteruskan di tafsirnya, apa yang dikumpulkan oleh mereka ini orang-orang kafir atau orang-orang yang
sibuk dengan urusan dunia. Kafir itu menurut Al-Quran siapapun yang tidak mau menerima ajakan Islam. Tidak selalu kafir iman. Ada kafir nikmat. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum innal azabi lasyadid. Kalau kamu kafir, nah kafir di situ bukan kafir iman, tapi kafir nikmat. Ya jemaun apa yang dikumpulkan? Minal amwal, dari harta-harta, wal a'mal, dan kerjaan. Ada orang mengumpulkan kerja pangkat ini, profesi. Fal qasdu taufiq ala anna najata min al-'adzab wal fawz bi thawab bi fadlillah wal amal ghairu fiha ala wajhi jihatil iqtisad wal ijab bal wa alamatu ala anna al-fa'il wa yakrabu rahmatu ilaih. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Coba langsung percepat beberapa alinea yang tidak perlu saya bacakan, saya langsung lewati. Bisa. Al-arifuna qaimuna billah. Orang-orang yang arif itu selalu menegakkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Qaim, dari kata-kata qaim itu menjadi mukim, kiamat, mukim salat, dan tidak ada satupun perintah salat kecuali diawali dengan kata-kata qiyam. Kalau makna lafaz berdiri, begitu juga kan menegakkan salat. Artinya bukan hanya sekedar melakukan, menggugurkan, tapi hak-hak salat ditunaikan, menegakkan salat. Khusyuknya terutama, khusyuknya badan itu cuma menjadi rukun dalam setiap gerakan sholat. Dan tumakninanya hati, ya ketenangannya itu tumakninah. Itminan itu artinya tenang. Tenangnya hati menjadi tenangnya jawari, tenangnya gerakan badan kita. Karena gerakan itu, jawari itu fisik kita itu lebih menggambarkan kondisi hati yang ada di maka ketika sudah sampai pada makom itu, sesungguhnya orang yang sudah arif, bermakrifat pada Allah, lam yarju alaiha thawaban, sudah tidak mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih kepada bentuk manifestasi arifnya, ma'rifatnya kepada Allah. Ingin bermahabbah terus, bermakrifat terus pada Allah. Kayak gini, kenikmatan yang terbesar itu kita berjumpa dengan orang yang kita cintai. Kita tidak mengharap orang yang mencintai itu memberi kepada kita, tapi yang kita lakukan adalah selalu memberi dan bertemu pada orang yang kita cintai. Itu gambaran sederhana. Coba cari hadisnya, ada hadisnya, cuma
sini apa tidak. Kitab ini bukan kitab hadis ya, tapi beberapa ini hadis dicantumkan. Ini hadisnya itu kalau di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau hadisnya ya, karena penting. Kalau enggak saya bacakan saja hadisnya, maknanya saja. Kalau hadis itu boleh berbeda antara saksi. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hadisnya terkait dengan pertama. Saya lanjutkan. Dari hadisnya ya. Bisa dipahami ya. Ini ranking 1. Ranking 1 dari 5 kebaikan utama yang patut menjadi teladan. Kita teladani, kita tiru dari sang Nabi teladan Rasulullah SAW. Berikut juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nomor 1, berbaik sangka kepada Allah. Sangat sempurna beliau berdua ini mencontohkan tentang perilaku ini laku hati. Saat Nabiullah Ibrahim ini saya cerita, sudah usia sekitar 80 tahun beliau menikah dengan Siti Sarah, belum dikaruniai anak. Beliau terus tetap berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniai aku orang-orang penerus dan orang yang saleh, artinya minta anak ya. Yang ditiru oleh nabi-nabi selanjutnya, misalkan oleh Nabi Zakaria dengan redaksi yang lebih spesifik, yang lebih khusus, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, sampai pada masa ketika Nabiullah Ibrahim umur 80,
tetap berbaik sangka bahwa Allah pasti memberi yang terbaik. Allah pasti akan memberi yang terbaik. Dan pengkabulan doanya itu dimulai dari sesuatu yang kadang tidak dinyana, tidak bisa disangka-sangka. Di umur 80-an justru turun perintah khitan. Nabi Ibrahim manusia pertama yang bersyariat khitan. Tidak lama kemudian atau hampir bersamaan, Nabi Ibrahim ini tidak berpikiran untuk mencari madu istri baru, tapi karena diperintah untuk menikah dan atas alasan-alasan yang logis oleh istrinya Siti Sarah, akhirnya beliau menikah lagi dengan Siti Hajar. Nah, pada satu malam Nabi Ibrahim ini dipanggil dan ditanya oleh Allah, labbaik Allahumma wa sa'daik, langsung dijawab oleh Nabi. Dan diperintah, Ibrahim, coba kamu hitung jumlah bintang di langit. Bisa ngitung bintang? Sampai matinya kita itu nggak bakalan bisa menghitung bintang di langit. Jadi itu sekadarnya mungkin sama Nabi, akhirnya nyerah. Seperti itu jumlah anak keturunan wahai Ibrahim. Dan firman Allah, ya, kalam Allah pasti benar. Tapi tak karena Nabi Ibrahim itu, saya sudah kayak begini. Tapi ternyata Allah jawab betul. Tidak lama setelah menikah dengan Siti Hajar, lahirlah Nabiullah Ismail. Terus tidak lama kemudian lahir Nabi Ishak dari istri. Jadi kakak adik ini melahirkan keturunan yang banyak sekali. Nabi Ismail itu nikahnya menurut sejarah 2 kali dan akhirnya keturunannya banyak. Yang paling heboh memang dari Nabi Ishak. Sudah banyak ya. Dan setiap anak keturunannya pasti ada yang diangkat sebagai Bani Ishak. Langsung putra kandungnya ya, jadi nabi, cucu kandungnya jadi nabi, sampai pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf putra langsungnya tidak diriwayatkan dan tidak disebut dalam Al-Quran diangkat sebagai nabi, tapi keturunan-keturunannya melahirkan lagi sampai ditutup pada Nabi Isa alaihissalam. Banyak sekali nabi yang lahir dari zuriyah Nabi Ibrahim. Maka kita kenal Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid. Itu pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dua insan ini dua yang paling berat ujian hidup di dunia. Tapi wa rafa'na laka dzikra. Justru karena itu semakin tinggi pangkat seseorang, semakin tinggi kualitas ujiannya. Jadi kita meniru menghadapi ujian hidup ini bukan dengan tapi dengan
itu disandingkan dengan hadis i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Fa'amma man a'qa wattaqa. Adapun orang-orang yang Allah beri dan bertakwa. Begini, setiap yang ditakdirkan pada kita pasti dimudahkan untuk kita dapatkan. Hasan yassiruhu lil yusra. Jadi kami mudahkan sesuatu itu terhadap sesuatu yang yusra. Jadi contoh, kita mendapatkan karunia A, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan dan berproses untuk mendapatkan A. Itu. Masyhur ada hadis innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah. Ahli surga itu dimudahkan oleh Allah untuk berbuat amal-amal yang mengantarkan dia untuk menjadi ahli surga. Sebaliknya juga seperti itu. Dan di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keseimbangan alam ini dan keseimbangan kesempurnaan Allah dalam penciptaan. Dan ini perhatikan, hampir semua ayat Al-Quran menyandingkan dua asmanya atau dua sifatnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ra'ufun inna rabbaka ladu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Ya, jadi Allah Maha mengampuni, Allah juga menyiapkan siksa yang pedih bagi orang-orang yang kafir. Keseimbangan dalam asma sifat. Maka tinggal kita sebagai makhluk berakal tinggal memilih. Ya. Di surat Al-Kahfi ayat 19, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Ya. Itu potongan ayat di tengah. Barang siapa mau beriman, berimanlah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Jadi imannya kita, kafirnya itu lebih kepada pilihan yang sudah Allah takdirkan. Itu. Tapi perhatikan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu betul, dan firman Allah juga di Al-Qur'an di surat Asy-Syu'ara. Allah yang menciptakan kalian para manusia, dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian kerjakan, baik kerjakan jawari fisik maupun itu ilmu ngegas ngeremnya kita. Ya. Apa perlunya ngegas? Agar terjadi akselerasi. Apa perlunya ngerem? Agar terjadi safety. Ya. Jadi, contohnya di Al-Quran ada ayat begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fil kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi atau bahkan yang menimpa dalam diri kalian kecuali sudah ada catatannya pada kitab sebelum kami menciptakan segala sesuatu ini. Dan sungguh hal itu sangat mudah bagi Allah.
Agar apa? Nah, ini ditanding dengan ayat berikutnya. Ikailah tak sawalama fatakum, agar kalian tidak merasa sedih dengan apa yang terlewat dari takdir-takdir itu. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu bergembira dengan sesuatu yang ditakdirkan kepada kalian. Ingat, semua semata-mata karena Allah. Bisa dipahami ya. Tapi jangan menisbatkan Allah atas kelakuan kita yang tidak baik. Ya. Jadi, ini ilmu ngegas ngeremnya ini bisa dipahami ya. Allah kalau berkalam tentang sesuatu yang harus ngegas. Ini Allah menurunkan pemahaman itu dengan bahasa kita, dengan bahasa manusia, dengan kalam Al-Quran yang berbahasa Arab. Dan afala tatadabbarunya itu di situ. Allah ajak kita itu berdialektika. Jadi kita ketika diajak ngegas ya ngegas. Ketika diajak ngerem ya. Beberapa elemenya yang kira-kira bisa saya lompati. Yang saya perlu bacakan saya bacakan. Perhatikan, man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa menggembirakan dia, membahagiakan seseorang karena kebaikannya, dan sebaliknya menyusahkan seseorang karena keburukan amalnya, itu tandanya orang itu beriman. Pernah merasa enggak? Kita melakukan kebaikan kita merasa tenang. Pernah merasa enggak sebaliknya kita melakukan keburukan, entah itu kemaksiatan atau kemungkaran, dan kita merasa sedih atau susah? Itu tanda ada iman terinstal dalam diri kita. Karena min alamati mautil qalbi, tanda-tanda matinya hati itu adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Adanya tidak adanya kesedihan ketika ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan watarkun nadama ala ma fa'altuhu minaz zallat, dan tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan ketika kita melakukan ketergelinciran. Bukan tergelincir namanya, memang sengaja jatuh. Hadis ngegasnya lagi agar kita berpositif perilaku. Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ya, orang yang mengendalikan nafsunya, ngerem kan ini ya. Nafsunya direm, bukan pas lantas dimatikan. Bukan, nafsu tidak bisa dimatikan. Jadi orang yang cerdas itu orang yang mengendalikan. Artinya kalau mengendalikan kan cenderung ngerem. Nafsu itu direm dan beramal, bekerja dengan sesuatu amal yang menjadi sangu kita setelah kematian. Itu orang yang cerdas, al-kayyis.
Dua itu, menahan nafsu dan bekerja atau beramal dengan amal-amal yang bisa menjadi deposit tabungan kita, tabungan kebaikan ketika sudah. Wala ajis man ittaba'a nafsa. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena nafsu itu ammarah bis. Orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu, yang ngikuti amarahnya. Amarah itu amrun, suka merintah-merintah, suka nyuruh-nyuruh kepada keburukan. Ya akhirnya dia menjadi buruk karena mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah al-aman. Ini dua juga ya. Ciri-ciri orang yang lemah, al-ajiz, lemah akal. Yang satu mengikuti hawa nafsu, yang kedua bertamanni, mengangan-angankan terhadap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang angan-angan itu tidak tepat. Itu taman. Mengangan-angankan sesuatu yang pasti tidak terjadi, taman. Ada ayatnya, ayat Al-Qur'annya. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Zon kalian kepada Tuhan, kepada Allah, ya, menyesatkan banyak sekali, ya. Itu akan membuat penyesalan bagi kalian, baik dunia maupun akhirat. Nah, husnudzon ini penting. Berbaik sangka, ahadu maqamatil yakin, adalah salah satu maqam. Maqam itu posisi, maqamat itu posisi. Al yakin, posisi keyakinan, posisi stagnan. An-nasu fihi ala qismain, khassah wa 'amma. Dan posisi maqam ini bertingkat-tingkat. Ada yang khas, ada yang ammah, ada yang secara umum. Fal khasu hasanudzon billah lima huwa alaihi minan naud as-saniyah was sifatul 'aliyah, wal ammah hasanudzon bihi lima hum fihi min subuhin na'am wa syumulil fadl wal karam. Kayak orang berpuasa itu ada puasa awam, ada puasa khas, ada khawas. Sama, husnudzon itu bertingkat-tingkat juga. Ada zon yang tertinggi yang sampai pada makrifat hakiki. Dan ini ya, ditegaskan di Al-Quran. Misalkan ya, ada ayat tentang muasyarah bil ma'ruf. Suami istri itu adalah dua insan yang potensi berperkaranya nanti di akhirat paling lama paling ruwet. Maka aturan Allah tentang relasi suami istri ini paling rinci dalam hukum keluarga Islam atau ahwal al-syahsiyah, ahwal syahsiyah. Di surat An-Nisa ayat 19, ayatnya cukup panjang. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Seorang suami wajib mempergauli istri dengan patut, dengan ma'ruf. Ma'ruf itu ya arif, dengan baik kalau bahasa Indonesia.
Suatu ketika kita mendapati sikap yang kurang baik dari pasangan kita, ini kitabnya pada suami ya. Karena apa? Kecenderungan progresif itu dari seorang suami. Kalau kayak supir, progresivitas laju kendaraan lebih ditentukan supir apa penumpang? Supir. Penumpang terima jadi. Cuma penumpang berpengaruh juga. Bagi para supir-supir ini pasti merasakan ketika nyetir mobil kosongan nggak ada penumpang, sama ketika nyetir full penumpang, isinya mobil keluarga misalnya 777-nya 7 kursinya penuh. Beda itu style nyetirnya, kecepatannya dan segala macam. Nah, ketika kita mendapati penumpang kita itu melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, dalam hal ini kan istri, perhatikan kata-kata Allah. Wa asa an takrahu syai'an. Kamu pasti bisa jadi tidak suka dengan hal itu. Tapi wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi dalam perilaku istri yang tidak baik itu Allah siapkan kebaikan yang sangat khairan katsiran. Jadi sebenarnya kalau para laki-laki itu potensi untuk menjadi seorang insan kamil 100%. Ya, insan kamil itu 100%. Jadi 100% itu wungkul ya, satu. Jadi, ada orang yang manusia bukan insan kamil, tidak sempurna masih. Takdir yang sudah Allah pilihkan kepada kita, berapapun Allah menaning takdirnya pada kita, kita mendapatkan yang terbaik. Ini insan. Allah menaning rezeki kepada kita, misalkan 10 juta, kita dapat 10 juta. Allah menaning anak kita, misalkan ada 5, Allah kasih anaknya 5, 5-5-nya anak soleh dan soleh. Allah naning hal apapun dalam keduniaan dan ukhrawi, kita mendapatkan potensi yang terbaik. Ini namanya insan. Bagi laki-laki, sabda Rasul, banyak yang sukses, tapi sedikit dari para wanita. Banyak faktor ya. Kalau wanita itu 1-2, tidak banyak yang berhasil menjadi 100% manusia sempurna. Karena beratnya seorang wanita itu memandang orang yang patut dia itu sempurnakan ketaatannya, itu kejelekannya kelihatan sekali di depan mata, keburukannya. Paham ya? Seorang itu gini, karena kaidahnya seorang laki-laki, seorang suami harus lebih taat kepada ibunya dan orang tuanya. Tapi seorang istri harus lebih taat kepada suami. Nah, kita terhadap orang tua itu kan berjarak, jarak fisik maupun jarak fisik itu kan rumahnya beda, jarak mental, usia berbeda, jadi ada jarak komunikasi, sehingga kita karena berjarak terhadap orang tua bisa menutup potensi kita melihat kekurangan orang tua dengan banyak hal. Tapi dengan suami, istri kan kelihatan sekali kejelekan suami, apalagi tidurnya ngorok ya misalkan, dan apalagi bersikap yang tidak sesuai dengan syariat, kelihatan sekali. Istri itu punya indera keenam yang suami mau gak jujur pun tetap bisa dibaca oleh istrinya. Maka ketika terjadi seperti itu, normal seorang istri itu ketaatan pada suami itu berkurang ya. Tapi ketika tetap mau menyempurnakan ketaatan, itu surga bagi seorang. Sudah dicontohkan secara sempurna insan kamil perempuan siapa? Siti Asia.
suaminya Fir'aun. Nah ya, ibu-ibu ini suaminya nggak Fir'aun amat. Setengah. Jadi Siti Asia itu contoh sempurna bagi wanita yang diuji dengan keburukan suami. Ketaatannya tetap tak tertandingi, tak tertandingi terhadap suami. Ini hadisnya atau ayatnya sekali lagi jangan disalahgunakan. Ada hadis untuk ngegas, mari kita ngegas, maju. Ya. Ada hadis yang atau ayat yang ngerem, kita ngerem speed kita. Jangan dipakai keliru, bahaya. Ya. Ini bagi para laki-laki deposit yang besar ketika tetap bertahan dengan kondisi istri yang memang mulai tahun alif sampai tahun ya wataknya begitu-begitu terus. Karena dia tercipta dari rusuk suaminya. Rusuk suaminya itu bengkok kan. Rusuk itu berapa jumlahnya? 12. Ya. Ada yang bengkok. Nah, hampir semua bengkok, cuma ada yang setengah lurus. Yang dicabut dari rusuk suaminya itu entah yang agak kebagian lurus apa yang agak bengkok sekali yang paling ini. Entah yang mana rusuk kita yang dipotong untuk jadikan istri. Itu kita opening. Karena begini, kalau kita menyakiti, ya sama saja kita menyakiti diri sendiri para suami. Istri juga kalau mutung melihat suaminya kayak begini penampakan suami saya kan, nggak salah pilih Allah ini kasarannya kata. Berarti sebenarnya dia itu sedang nimpuk takdir buruknya kepada dirinya sendiri. kurang sempurna apa contoh keburukan suaminya Siti Asia. Sempurnanya orang ya, jahatnya maksudnya, sampai ngaku jadi Tuhan, sampai iblis saja datang kepada dia. Heran saya sama kamu Fir'aun, saya saja yang menggoda dari tahun alif, dari tahun Nabi Adam sampai sekarang nggak pernah satu kali pun iblis pernah nggak ngaku jadi Tuhan, nggak pernah. Kamu anak kemarin sudah jangan aku jadi Tuhan. Di ayat 216 tegas Allah itu menyatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ayatnya dipotong di situ. Bisa jadi kamu tidak suka, karih itu makruh itu sesuatu yang benci, yang kita benci. Makruh itu sesuatu yang dibenci, makna lafaz. Kalau kita membenci sesuatu, bisa jadi yang kita benci itu baik bagi kalian. Ini ayat tentang perintah perang awalnya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diperintahkan pada kalian untuk terus berjihad, mengangkat senjata ketika musuh terus menyerang. Dan itu kalian tidak suka. Orang Islam ada orang yang man saliman muslimun nabi lisani wa yadi. Kecenderungan orang Islam itu orang yang suka cocok dengan aman, jadi nggak suka perang. Jadi salah orang itu ketika menggambarkan Islam itu digambarkan dengan pedang, artinya dengan kekerasan. Salah, keliru besar. Saya punya sketch sejarah, bahkan saya punya riwayat perang Ghazwatur Rasul, betapa beliaunya itu sangat rahim bahkan dalam perang sekalipun. Korban perang pada zaman Rasul begitu sangat sedikit, bisa dihitung. Jauh berbanding terbalik dengan perang-perang yang diikhtiarkan oleh kaum yang kufar dari aturan syariat, terutama kaum Yahudi. Sampai sekarang
kalau kita baca sejarah perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu siapa orang yang di belakang itu yang ngompor-ngompori untuk perang? Mereka yang jumlah korbannya sampai puluhan juta. Nah, sekarang yang bergolak di Gaza itu siapa yang punya ulah? Zionis. Bedakan ya, ada istilah Zionis, Yahudi, Ahlul Kitab, dan Bani Israil. Itu beda makna. Orangnya itu juga, kaumnya itu juga, tapi dengan watak yang sangat berbeda. Kalau Bani Israil itu di Al-Quran itu kecenderungannya bagi orang-orang yang masih bisa menerima dakwah dan orang-orang yang baik. Kalau Yahud itu sudah orangnya suka melawan, maka dilawan oleh Allah. Ahlul Kitab orang yang masih bisa diajak untuk bermujadalah, ya, berargumentasi, diajak, bahkan diajak bermubahalah oleh Nabi. Tahu mubahalah? Satu ketika Nabi ditantang oleh kaum Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini dua, Yahudi dan Nasrani, mendapatkan kitab Taurat dan Injil. Dan Islam mengakui kedua kitab ini sebagai kitab samawi. Tapi mereka tetap kekeh bahwa ajaran mereka yang paling benar, nggak mau menerima dakwah Nabi sebagai penyempurna di akhir zaman. Ditantang mubahalah. Tahu mubahalah? Tahu? Minta doa. Iya. Kira-kira kalau bahasa orang Indonesia sumpah pocong. Iya. Tahu sumpah pocong? Jadi berdoa lanat, ada dua pihak berperkara, nggak ada yang bisa menengahi. Ayo kita sumpah, demi Allah kalau saya salah saya siap mati. Mudah-mudahan saya mati dalam keesokan hari, nggak bisa hidup sampai besok. Sampai sumpahnya begitu. Itu sumpah pocong. Gampangannya begitu, mubahalah. Ditantang begitu. Nabi ya yakin ditantang begitu, ayo sudah. Wah, ini pirang perkara gitu. Jadi Nabi ngajak Sayyidina Ali, ngajak Siti Fatimah dan dua cucunya. Ayo seanak, ada di ayat di surat An-Nisa, ayat mubahalah itu. Begitu dilayani betul oleh Nabi, takut sendiri mereka, mundur, nggak berani, kami nggak berani. Berarti itu pengakuan bahwa mereka itu sebenarnya merasa keliru, nggak mau menerima Islamnya hanya karena egonya. Ini saya bacakan hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, husnudzan billah, berbaik prasangka kepada Allah, min husni ibadatillah, termasuk ibadah kepada Allah yang paling baik. Enak ya ibadah yang nggak pakai fisik, cukup menata hati. Ilmu nata hatinya ini yang berat. Maka sekali Abu Bakar, beliau pangkat kesahabatannya yang paling tinggi itu bukan karena banyaknya amalnya beliau, tapi dari hatinya, snudonnya yang paling besar kepada Nabi. Terkenalnya As-Siddiq itu, tahu nggak? Itu peristiwa ketika masih dakwah di Mekah, Rasulullah
mensyiarkan bahwa beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah di saat kegentingan suasana. Rasulullah kehilangan dua backing sekaligus dalam hampir waktu bersamaan. Terkenal waktu itu Amul Husni, tahun kesedihan. Beliau ditinggal meninggal oleh pamanda yang sekaligus orang tua angkat, orang tua asuh, Abu Talib bin Abdul Muthalib, dan beliau kehilangan penopang ekonomi, penopang keluarga yang utama, yaitu istri Siti Khadijah dalam waktu bersamaan. Jadi senderan backingan pusat kata orang-orang sini, orang-orang sekarang, backingan dari politik sosial itu dari pamanda beliau sangat kuat, beliau backing Nabi, dakwah Nabi. Terus backingan ekonomi Siti Khadijah, backingan mental Siti Khadijah. Ketika dakwah sudah ditolak-tolak, beliau pulang ke rumah, dibesarkan hatinya oleh istri beliau tercinta. Itu dua penyokong berat ini wafat, Nabi sangat bersedih atas hal itu. Kemudian Allah hadiahi Isra Mi'raj. Nah, Nabi menceritakan hal ini keesokan harinya kepada orang-orang, diketawain sama orang. Nah, ini baru kita dapat dalil ini bahwa dia itu orang yang tidak waras ininya. Yang paling enak kita ngobrol sama sahabat terdekatnya. Siapa sahabat terdekat Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar, tahu nggak ceritanya? Apa tentang sahabatmu itu? Bagaimana? Dia itu cerita dalam semalam ke Masjidil Aqsa, dari sini, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian nangis ke langit ketujuh, balik lagi dan nyampe ke Mekah sebelum subuh tiba. Apa perkataan pertama oleh Abu Bakar? Kalau memang betul apa yang dia katakan, aku jauh lebih bisa percaya seandainya mengatakannya lebih dari itu. Jadi terkenalah Abu Bakar sebagai perkataan. Harapannya orang-orang kafir itu datang kepada Abu Bakar biar mentahlah Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya kan kaya dan pernah berkali-kali ke Masjidil Aqsa. Butuh perjalanan onta standar itu 3 bulan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. 3 bulan apa 3 pekan ya, saya lupa. Pokoknya perjalanannya lama. Gak mungkin dicapai hanya dalam 1 malam dengan teknologi pada zaman itu. Tapi apa kata Abu Bakar? Kalau memang langsung dari Rasulullah berkata demikian, berkata yang lebih dari itu saja, aku lebih percaya. Ya. Lantas dikonfirmasi perkataan ini. Abu Bakar pun datang pada Nabi. Wahai Nabi, apakah betul engkau begini? Nabi belum pernah ke Masjidil Aqsa sebelumnya, kecuali ya saat itu, bisa jadi. Wallahu alam. Ya, karena menurut riwayat beliau beberapa kali ke Syam dalam rangka dagang. Syam itu enggak jauh dari Palestina, dari Masjidil Aqsa ini. Bisa jadi nyampe, tapi tidak sesering Abu Bakar. Jadi Abu Bakar detail mengetahui Masjidil Aqsa itu. Akhirnya diterangkan, iya. Dikonfirmasi lagi, ditanya untuk memastikan, iya betul. Dan Nabi betul-betul tahu. Bahkan jumlah kubahnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bukan yang kubah kuning itu ya, abu-abu ya, agak hijau ya, abu-abu agak hijau ya itu. Kalau yang kubah kuning itu ada 2 masjid di Yerusalem. Masjidil Aqsa dan masjid yang kubah kuning itu. Nggak jauh kelihatan, sama-sama kelihatan. Ya.
Kubah kuning itu namanya Masjid Umar atau Masjid Qubbatus Sakhra. Masjid Kubah kuning lah, kubah emas. Dulunya tidak ada masjid, yang ada hanya batu. Sampai sekarang ada batunya itu di tengah-tengah, di bawah kubah kuningnya itu, kubah emas ada batu. Batu itu tempat pijakan Nabi ketika naik Mi'raj. Kalau Isra kan ini. Dan ada beberapa kawan yang ditakdirkan bisa nyampe ke situ di batu itu, masuk ke dalam. Wanginya sampai sekarang masih tersisa. Wangi khas Rasulullah itu bagi orang-orang tertentu bisa mencium aromanya, yang tidak ada satu wangian pun yang ada di dunia ini yang bisa menandingi. Dan orang-orang tertentu bisa mencium wangi keturunan Rasulullah meskipun dia tidak ngaku. Masyhur salah satunya adalah Mbah Maimun. Suatu ketika Mbah Maimun ini dipasrai santri. Dan santri ini diwanti-wanti oleh abahnya, "Nak, kamu jangan ngaku-ngaku ya keturunannya Abah Habib. Kamu biar sampai dengan sekarang Pondok Sarang itu ada satu kotaan pondok yang khusus isinya para habaib, dilainkan, yang sudah teridentifikasi keturunan Rasulullah, dzurriyyah itu dilainkan agar pentakzimannya di situ. Tapi ini kisah ketika beliau masih hidup. Habib ini tidak mengaku sebagai Habib, ya, tidak mengaku sebagai Habib. Memang diperintah oleh ayahnya biar perlakuannya seperti santri pada umumnya. Akhirnya ya tetap di kamar umum lah, kamar santri pada umumnya. Ada malam-malam didatangi oleh Mbah Maimun. Terus dipindah dan dicium ini ya, dihormat, ditaklim, sambil berkata, bermatur beliau, "Aku dari aromanya ketahuan kalau engkau ini keturunan Rasulullah." Jadi, kalau kita kan bisa mencium aroma bawang putih, bawang merah yang kita makan habis kita nggak mandi itu kan kalau harumnya itu sulit. Ada pertanyaan tentang hal ini? Ini hasanah yang pertama yang penting sekali, tata hati untuk bisa husnudzon pada Allah. Karena sesungguhnya itu adalah ibadah yang paling baik. Cukup ya? Nah, itu dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.